Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan batas usia maksimal Capres 70 tahun. Usai dipasangkan dengan Prabowo Subianto sebagai bacawa pres, media sosial Gibran langsung diserang netizen. Kepulan asap pekat masih menyelimuti TPA Rawakucing, Tangerang, Banten yang terbakar sejak 4 hari lalu. Selamat sore pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Fani Imaniar, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi seputar Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan batas maksimal usia calon presiden 70 tahun. Selain itu, para pemohon meminta MK memutus calon presiden tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia maksimal calon presiden 70 tahun. Penolakan ini diumumkan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin siang. Dalam putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, namun pokok permohonan, para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Selain itu terdapat dissenting opinion dari Majelis Hakim yang memutus calon presiden tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Sepanjang pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017, 4. Pokok permohonan pemohon kehilangan objek sepanjang pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda, dissenting of opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda sebagai berikut, dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, Daniel Yusmik PVOE, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 12.05 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Ya, sidang putusan gugatan batas maksimal usia calon presiden 70 tahun pun sempat diwarnai interupsi. Namun Ketua MK meminta kepada kuasa hukum penggugat agar mendengarkan terlebih dahulu putusan yang akan dibacakan ini. Nomor 102. Mohon izin bicara Yang Mulia terkait sebelum dibacakan putusan terkait dengan perkara 102. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sebentar, siapa? Perkenalkan, nama saya Nang Swindro Yang Mulia, kuasa hukum dari perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 Yang Mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya Yang Mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama
terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Rakabuming Raka. Nanti sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan konflik bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Jadi kami mohon Yang Mulia. Tunggu pembacaan putusan, ya. Dengarkan dulu, ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi, ya. Ya, sebelumnya Mahkamah Konstitusi memperbolehkan seseorang menjadi capres atau cawapres meski belum 40 tahun, asalkan pernah menjadi kepala daerah. Aturan itu berlaku pada pemilu 2024 atau tahun depan. Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Sakibiru, dikabulkan sebagian. Lewat putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan seseorang menjadi capres atau cawapres meski belum 40 tahun, asalkan pernah menjadi kepala daerah. Ketentuan ini bisa langsung berlaku pada pemilu 2024. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sementara itu, sebelumnya di hari yang sama, 3 permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim dan memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Pembentukan itu untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik putusan usai Capres-Cawapres. Kami bersembilan bekerja selama ini, 9 Hakim Konstitusi, berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dan kami hanya tunduk kepada konstitusi serta hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan irah-irah putusan yang saya sampaikan tadi. Terlepas dari sebuah putusan yang tentu saja putusan perkara apapun sulit untuk dihindari adanya pro dan kontra. Jangankan di teman-teman media, ya di kalangan ya Hakim Konstitusi sendiri perbedaan pendapat itu ada. Itulah makanya ada dissenting, ada concurring yang diberikan oleh hukum acara, yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu kami merasa berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Bagi kami, masukan, kritik, saran, bahkan ya dari seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa, bukan hanya memberikan kritik, saran, mungkin lebih dari itu, tetapi bagi kami, terutama saya pribadi, adalah obat sepahit apapun, karena tidak ada obat itu yang semuanya manis. Kritik, saran, masukan, catatan apapun itu berfungsi untuk perbaikan masing-masing diri kami bersembilan dan terutama sekali adalah untuk perbaikan
lembaga yang kita cintai ini, Mahkamah Konstitusi. Siapa lagi yang menjawab? Ya. Kemudian yang berikutnya, kami juga menginginkan bahwa kepercayaan kepada lembaga ini, ya terutama marwah dari lembaga ini memang harus kita jaga bersama. Ya, oleh karena itulah kemudian kami segera memutus setelah ada laporan ini, kami klarifikasi, identifikasi, segera MK memutus untuk membentuk MK-MK. Ya, supaya sekali lagi jangan sampai kemudian lembaga ini menjadi tidak dipercaya ya untuk menjalankan salah satu kewenangan yang sebentar lagi akan kami hadapi bersama, yaitu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk siapa tahu ada juga berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan presiden. Dalam catatan kami sampai hari ini ada 7 laporan baru 7. Dan tadi saya juga mendapat informasi, saya tidak tahu benar atau tidak karena belum sampai juga ke MK, ada 13 laporan soal itu, tapi belum hasil sampai sekarang. Sehingga yang sudah masuk ini adalah berkaitan dari laporan, saya tidak sebutkan namanya satu persatu ya, artinya dari berbagai macam kalangan, kelompok masyarakat di sini. Jadi seluruh laporan yang sudah masuk ini ada 7, sudah kami klasifikasi. Untuk itu karena hakim MK, 9 hakim tidak bisa memutus apalagi berkaitan dengan persoalan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka kami telah melakukan rapat permusyawaratan hakim ya untuk menyegerakan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Dalam waktu dekat ini segera akan kemudian dibentuk ya untuk segera bekerja untuk kemudian melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MK-MK untuk menangani paling tidak 7 yang sudah masuk di sini. Jadi ini MK-MK terbentuk karena memang salah satunya karena perintah dari undang-undang untuk pembentukan MK-MK sebagai bagian dari kelembagaan yang memang dimintakan oleh undang-undang khususnya pasal 27A untuk kemudian memeriksa termasuk kemudian di dalamnya mengadili kalau memang terjadi persoalan yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran termasuk juga kalau ada temuan di situ. Jadi kami sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada MK-MK. Biarlah MK-MK yang bekerja sehingga kami Hakim Konstitusi akan konsentrasi kepada perkara yang harus kami tangani sebagaimana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan terkait dengan dugaan. Sementara itu pemirsa, kita ke informasi lainnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka langsung bekerja seperti biasa sebagai kepala daerah usai dideklarasikan sebagai Bacawa Pres 2024. Gibran pun mengaku akan tetap mengawal pembangunan di Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali bekerja seperti biasa usai dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden 2024. Gibran tiba di Balai Kota Solo Senin pagi dan langsung memasuki ruangan wali kota untuk menyelesaikan tugasnya sebagai kepala daerah. Gibran berjanji akan tetap mengawal pembangunan infrastruktur di Solo, termasuk 18 titik prioritas yang ia canangkan selama kepemimpinannya. Tanggapannya gimana Mas setelah deklarasi? Ya karena saya harus menyelesaikan pekerjaan di Solo. Ya. Mas, menerima itu Mas? Menerima itu Mas? Sebelumnya putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu dideklarasikan sebagai bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 pada Minggu malam. Prabowo menjelaskan bahwa keputusan itu dilakukan secara aklamasi dari seluruh partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai
Pemirsa, deklarasi nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto berbuntut panjang dan menjadi polemik di dunia politik tanah air. Ribuan warganet bahkan meluapkan amarah terkait dengan deklarasi tersebut. Koalisi Indonesia Maju resmi meminang Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Namun keputusan tersebut justru menyulut amarah netizen. Banyak komentar yang menyindir Gibran memanfaatkan kekuasaan sang ayah, Presiden Joko Widodo, untuk memuluskan perjalanan karir politiknya. Pada unggahan terakhir Gibran di media sosial, warganet menyindir Gibran, seingin-inginnya SBY ingin anaknya nyapres, enggak sampai kepikiran untuk ubah aturan di MK yang ditulis akun @amrosiaheartid. Bahkan warganet pun memberi informasi kekecewaan terhadap Gibran yang menerima pinangan dari Prabowo dan menyindir Gibran yang dinilai inkonsisten terkait sikap menjadi cawapres. Sejumlah warganet juga membandingkan kualitas integritas dan profesionalisme kepemimpinan Gibran. Tidak terima dilarang merokok, suami di Bengkulu membunuh istrinya dan menantang polisi dengan senjata tajam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan pemirsa setelah jeda.